Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edin Christopher Mentobi dengan NIM 11S24002 dari Prodi Informatika Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 7 saja yang berjudul Dynamic Memory Allocation. Jadi tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya dengan menyatakan konsep Dynamic Memory Allocation. Jadi di sini simulator hasil karya Ucok dan Butet kaya akan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada dua kekurangan mendasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan pengguna, masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual di-set ukuran ruang data yang akan dioperasikan melalui additional command line argument. Menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya. Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan. Jadi pada tahap ini Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur. Yang pertama fiturnya itu menstrukturkan simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Yang kedua itu secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa atau student. Kemudian yang ketiga secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah atau course. Yang keempat fitur untuk menampilkan semua data. Dan yang kelima fitur untuk menampilkan semua data course. Yang keenam fitur untuk melakukan pencarian data student berdasarkan ID. Yang ketujuh fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan code. Oke, di sini dia tuh pada penambahan data student, fitur ini ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu ID, name, year, dan study program. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi formatnya itu seperti ini dia. Jadi misalnya kalau kita mengcompile itu kita bikin the create student, tag ID-nya kita bikin name-nya di situ, terus tag nama dari mahasiswa tersebut, tag tahun angkatannya, tag dan study program. Untuk menambah, jadi fitur ini belum ada keluaran outputnya. Jadi selain pertama kita masukkan format seperti ini, kita akan masukkan print student, maka dia akan menghasilkan keluaran yang seperti ini. Keluarannya seperti ini. Kemudian kita akan mencobanya di VSCode-nya. Oke. Jadi pertama saya akan menjelaskan file header-nya dulu. Jadi di file header ini ada beberapa fungsi yang dideklarasikan. Contohnya fungsi grade, enum grade T dan enum semester T, structure course T, yang dimana dia char code itu 12, char name itu 40. Assign sort integer credit, enum grade T passing grade. Kemudian ada structure dari student T, kemudian ada structure dari enrollment, kemudian ada char dari grade to text, float calculate performance untuk menghitung nilai dari grade ke nilai. Kemudian ada fungsi void untuk memprint course, ini untuk memprint student, ini untuk memprint enrollment, dan ini adalah untuk memberikan keluaran ya dengan parameter char code, char name, assign sort, dan credit. Kemudian ini structure student dengan parameternya itu char ID, char name, char year, char study program. Kemudian ada structure dari enrollment yang dimana parameternya itu structure course T, structure student T, dan char year dan enum semester T. Kemudian void set enrollment dengan parameter structure course T, structure student T, structure enrollment, assign sort T, integer, dan enum grade T. Kemudian void calculate GPA. Strukturnya itu yang dipakai, parameter yang dipakai itu structure student T, structure enrollment, dan assign sort T, integer. Kemudian structure student T, find student by ID. Jadi
yang nanti digunakan untuk mencari mahasiswa tersebut menggunakan ID atau NIM-nya. Kemudian ini digunakan mencari course mencari course atau pelajarannya itu berdasarkan kodenya. Kemudian setelah dideklarasikan di file headernya, kita akan mendefinisikannya di file academic.c. Jadi dia mengambil library dari academic.h, kemudian dia menggunakan include stdio untuk input outputnya dan menggunakan print f dan scan f. Kemudian dia menggunakan std library.h, kemudian dia menggunakan string untuk memanipulasi fungsi stringnya. Pertama itu char grade to text itu digunakan untuk konversi grade ke teks. Jadi misalnya diberikan grade E maka akan kembali E. Kemudian jika diberikan grade D maka akan kembali D. Ketika diberikan grade C akan dikembalikan C dan begitu seterusnya. Dan jika tidak grade-nya tidak termasuk ke dalam yang 7 ini, maka akan dikembalikan nilai non atau string non. Kemudian float calculate performance itu fungsi yang dimana dia itu mengkonversi nilai grade yang ini menjadi sebuah GPA atau nilai. Contohnya jika dia kembalikan E, maka akan jika dia kembali E maka dia akan menampilkan outputnya itu 0.0. Jika dia D 0.0, dan jika dia A maka akan kembali itu dia itu 4,0. Kemudian dia void print course yang dimana dia itu gunanya untuk menampilkan kode dari course, nama course, grade course, kemudian passing grade dari course. Kemudian dia itu menggunakan fungsi pengulangannya itu for integer i sama dengan 0. Jika i lebih kecil dari course size maka dia akan berlanjut terus. Kemudian dia menampilkan course dengan array i. Void print student sama seperti di atas, dia menampilkannya itu student ID, student name, student year, student study program, dan student GPA. Dia menggunakan fungsi looping dari for integer i sama dengan 0, dimana i lebih kecil dari student size, i akan berlanjut. Maka dia akan menampilkan student dengan array i. Kemudian print enrollment, dia menggunakan jika menampilkan enrollment course code dan enrollment student ID. Kemudian dia akan menampilkan enrollment grade dan calculate performance yang di atas tadi itu. Kemudian ini dia akan di print enrollmentnya dengan fungsi looping. Ya, integer i sama dengan 0, i sama dengan enrollment size, maka akan menampilkan enrollment i. Kemudian structure course D membuat structure dengan parameter char code, char name, assign sort, credits, enum grade T, passing grade. Kemudian structure student dia menggunakan parameter char ID, char name, char year, char study program. Maka dia akan mengambil string dari ID, name, year, study program. Kemudian structure enrollment menggunakan parameter structure course, structure student, char year, enum semester. Kemudian dia void calculate GPA itu untuk menampilkan dari GPA-nya menggunakan parameter structure student, structure enrollment, assign sort, integer. Jadi ini kemudian ini fungsi untuk ngeset enrollment grade dengan parameter structure course T, structure student, structure enrollment, assign sort, integer, yang menggunakan fungsi pengulangan itu for. Kemudian structure student untuk mencari student berdasarkan NIM atau ID-nya menggunakan parameter structure T, structure student T, assign sort integer,
student size char ID menggunakan fungsi pengulangan for, dan jika student ID sama dengan 0 maka return studentnya itu yang seperti biasa. Kemudian ini mencari course berdasarkan kode menggunakan parameter structure course t dengan alamat course, assign sort integer course size, char dengan alamat course menggunakan pengulangan for, dan jika dia 0 maka dia akan mengembalikan course integernya, course i-nya. Kemudian kita ke dia itu ke yang pertama itu, case pertama itu. Jadi pada case pertama ini dia itu memberikan masukan itu seperti ini: create student tag 12S22999, tag Wiro Sableng, tag 2022, tag information system. Jadi 12S2299 ini dia itu adalah ID atau NIM-nya. Kemudian Wiro Sableng ini adalah nama dari mahasiswa tersebut, dan 2022 itu adalah angkatannya. Information system adalah prodinya. Dia itu sesuai dengan yang ini, penambahan data student. Jadi dia pada baris pertama diberikan format seperti ini, baris kedua itu diberikan seperti ini, dan output yang diharapkan itu akan keluarannya itu seperti ini: 12S2299 Wiro Sableng 2022 informasi sistem, dan akan mengeluarkan jika kita kan tidak memberikan GPA-nya di sini atau grade, maka dia akan mengeluarkan keluarannya itu 0000. Kita akan cobanya di T90_01.c. Kita akan coba memanggil Ctrl Shift koma GCC. Pertama kita panggil dulu academy.c. Kemudian T09_01.c bin o. Kita bikin kode pemanggilan itu T01. Ya, nanti kurang bagus deh. T909_01. Oke. Kemudian kita panggil file exe nya T0901. Oke. Jadi pada apanya ini kita akan memasukkan inputan sesuai dengan yang ada di modul dulu pertama. Nanti kemudian saya akan mencoba dengan milik saya sendiri. Pertama itu create student. Create student tag NIM-nya dulu 12S2 22 998. Namanya itu Wiro Sableng, tag Wiro Sableng. Kemudian tag dia angkatan 2022 information system, tag information system pakai S ya, pakai S. Oke, kita akan membuat fungsi printnya supaya dia nanti nampak print students. Oke. Kemudian untuk mahasiswa kedua itu namanya itu create NIM-nya itu 12S22998. Oh berarti salah kita. Sebentar. Oke, nggak apa-apa, kita bikin NIM-nya siapa itu 9999 aja. S24 22 999. Harusnya tadi yang 99 itu di atas, cuman tidak apa-apa lah. Namanya itu Jaka Sembung (2022) prodi informasi information systems, print
Kemudian untuk mengakhiri itu kita menggunakan 3 garis seperti ini untuk ngebreak ya, dan akan keluar eh yaitu Wiro Sableng angkatan 2022 informasi sistem, keluar GPA masih 0, belum diisi. Kemudian di sini agak ada salah sebenarnya sih 999, cuman karena tadi saya kira tadi 999 998, makanya saya tulis 998, tapi gak apa-apa. Kita akan coba memanggil punya saya dulu. Bentar. Kalau saya itu create student, name saya itu 11 S24002. Apakah bisa? Bentar. Kok Wiro Sableng, Eden Lumban. Tobi 2024 tag informatics, salah, informatics print student. Oke, dia akan keluar seperti ini. 11S24002 itu NIM saya, kemudian nama saya Edwin Kosopeleman Tobing, 2024 angkatan 2024 informatics, dan GP saya masih 0. Kita akan coba yang kedua, case kedua itu. Pada case kedua ini dia itu sama seperti yang di atas keluaran yang ininya, cuman dia udah memasukkan pelajaran dan SKS dan ininya grade nilainya, dan ini dia nilainya juga yang kedua. Maka dia habis itu akan di print student, print course. Ini nilai yang pertama, ini nilainya si Wiro Sableng, yang ini nilai si Jaka Sembung. Oke, kita akan coba memanggilnya. Coba di jadi seperti inilah dia menggunakan academy.h, stdio untuk input output, stlibrary.h, string untuk manipulasi stringnya. Kemudian dia menggunakan max student 100, max course itu 100, dan max comments itu 256. Ini adalah fungsi utamanya. Oke, jadi di mungkin sama sih seperti yang di pertama, gak ada yang mau jelaskan. Cuma bedanya ini dia itu menampilkan course-nya sama SKS sama grade nilainya. Kita akan coba langsung mengcompile-nya. Kita bikin yang baru supaya lebih rapi. GCC, kita panggil academic.c nya dulu, terus kita panggil filenya 02.c min.o kita bikin file exe nya itu dengan nama sama seperti itu ya. Oke, kemudian kita panggil dah, sama dia seperti yang di atas tadi ya, cuma bedanya di sini ya, berarti kok create apa sih nim 11 12 S22 999 999 itu sih Wiro Sableng.
Sableng angkatan 22. Grade student student 1 lebih informasi. Kemudian grid cross 12S 1102 Visual Program PMVC ini Visual Program 2D Visual Programming 2M itu salah 2D kemudian di print courses kemudian yang kedua itu grid tuh 10S 1102 pemrograman prosedur PEMPROS kemudian kita akan print course-nya. Print course, print student, print courses. Print student, print courses. Kita break. Oke. Jadi keluaran yang keluar itu dia itu sebentar kita akan bandingkannya. Pertama itu dia akan keluar seperti biasa Wiro Sableng angkatan 22 informasi sistem dengan GPA 000 dan Jaka Sembung angkatan 22 informasi sistem. Sama seperti yang ini. Yang ini. Kemudian itu keluar dia itu 12 keluar kode dari mata kuliahnya dengan mata kuliah Visual Programming atau PMVIS dengan SKS itu 2 dan grade-nya itu D. Kemudian untuk mata kuliah yang kedua itu Procedural Programming
Jadi yang keluar itu dia itu kodenya, nama mata kuliah, SKS dan grade nilainya C. Oke. Kemudian yang hasil akhirnya itu akan menjadi kode mata kuliah, nama mata kuliah, grade nilainya, dan SKS-nya. Kita ke case yang ketiga. Jadi di case yang ketiga ini dia tuh akan mencari mahasiswa itu berdasarkan ID-nya. Sebentar. Pada yang kedua ini kita akan mencoba dengan punya saya dulu. Formatnya itu pertama di create student tag 11S24002 tag angkatan 2004 tag informatics. Print student, kemudian kita bikin aja andai contoh kode mata kuliah itu 11S 1201, itu yang anggap sebentar. Create course tag nama kode course-nya kita bikin aja 12S 1201. Terus namanya procedural programming, kemudian berapa SKS 3, ininya kita bikin print course, kita break. Oke, jadi dia akan keluarnya sama seperti yang di atas, seperti ini. Kita ke case yang ketiga. Jadi pada case ketiga ini dia itu cuman sama seperti yang di atas. Jadi nanti pada saat saya akan menggunakan yang ini aja, menggunakan kayaknya semua sih dipakai. Jadi saya akan mencoba di VS Code sekarang. Dia menggunakan variable global untuk menyimpan student dan course, yaitu structure student. Jika tidak ada studentnya maka null, assign stored integer atau student size sama dengan 0, structure courses ini itu 0, kemudian assign stored integer itu course size itu 0. Kemudian menggunakan fungsi buffer untuk menyimpan output, char output buffer 0, assign integer output size 0. Kemudian ini adalah grade nilainya, mengkonversi dari string passing grade ke enum grade. Kemudian ini untuk fungsi untuk menambah string ke output buffer, void add to output buffer. Terus kemudian ini untuk mengalokasi ulang buffer untuk menampung satu baris baru. Output buffer, reallocation output buffer, output size plus 1, size of char. Jika output buffer sama dengan 0, maka keluar jika exit 1, keluar jika alokasi gagal. Kemudian alokasi memori untuk string baru, output buffer, output size sama dengan memory allocation string length plus 1. Dan jika output buffer output size-nya itu tidak ada, maka keluarannya alokasinya gagal. Kemudian salin string ke buffer, string copy,
output buffer, output size line. Kemudian ini fungsi untuk memformat dan menyimpan output student. Void buffer student dengan parameter structure student char line nya itu 256. Kemudian printf akan menampilkan line, size of line, kemudian menampilkan juga student ID, student name, student year, student study program, dan student GPA. Kemudian menambahkan output buffer ke line, ke variable line. Kemudian fungsi memformat dan menyimpan output course, sama aja seperti yang di student tadi. Jadi dia itu buffer course dengan structure course T dengan char line 256. Kemudian menampilkan line, size of line, course code, course name, course credit, course grade to text, kemudian course passing grade. Kemudian menambahkan output ke variable line. Kemudian fungsi untuk memproses print student ke buffer, void buffer print student akan menampilkan structure student T, alamat student, assign source integer size, dan menggunakan fungsi looping yaitu for. Kemudian fungsi untuk memproses print course ke buffer itu sama seperti di atas, structure course T, assign source integer size, menggunakan fungsi looping for. Kemudian kita akan di sini fungsi untuk mencetak hasilnya itu, dan ini adalah fungsi untuk membebaskan output buffernya. Jadi di sini tidak akan ada lagi buffering. Oke, kita akan coba mengcompile-nya. Salah. Kita akan coba mengcompile-nya. gcc academic.c T0903.c min output T0903, kita panggil T0903. Kita akan mencoba dia itu sesuai dengan yang ada di sini dulu. Sebentar, ini tinggal di copy. Bisa di copy. Sepertinya tidak bisa di copy. Bisa. Maka keluarnya itu seperti ini, sama seperti yang ada di output. Bagaimana kalau kita mencoba outputan dari ini dia outputnya. Jadi pertama itu dia itu keluar dari output data diri dari Wiro Sableng dan Jaka Sembung, ya. Kemudian dia itu keluar mata kuliah yang diambilnya, ini untuk dari Wiro Sableng, yang ini untuk Jaka Sembung. Kemudian keluar lagi dia itu kan fungsi terakhirnya ini dia mencari nama, mencari mata kuliah dengan nama siswanya. Jadi ini dia output yang keluar. Oke. Kemudian yang kita akan ke case yang terakhir, ke case 4. Jadi pada case 4 ini dia itu ingin mencari mahasiswa dengan course-nya namun sudah diketahui kodenya. Maka kita akan ke kodenya dulu sebentar. Jadi pada case 4 ini menggunakan library dari academic.h, kemudian menggunakan include studio.h untuk input output, kemudian string untuk manipulasi string, dan include studio library.h. Dia masih sama menggunakan variable global untuk menyimpan student dan course, buffer untuk menyimpan output, dan fungsi mengonversi string passing grade ke enum grade T. Kemudian di sini masih sama, dia itu fungsi untuk menambahkan string ke output buffer,
dia masih menyimpan output student dan masih memformat output student, dan ini fungsi untuk memformat dan menyimpan output course. Ini untuk masih menggunakan buffer, jadi dari student dipindahkan ke buffer, kemudian dari course dipindahkan ke buffer, kemudian dia akan mencetak semua fungsi yang tersedia, kemudian di sini dia itu akan membebaskan buffer, jadi tidak ada buffering lagi. Ya seperti itu. Kita akan coba mengcompile-nya. gcc academic.c tel 09 04.c min output tel 0904. Kita akan coba panggil. Kita copy ini, dan output yang keluar itu akan seperti ini. Oke, sebentar, kita akan coba memanggilnya. Paste. Oke, jadi output yang keluar itu seperti ini. Kita langsung membandingkan output yang di sini aja. Ini 5 output terakhirnya. Jadi 5 output terakhir itu seperti ini. Kita coba bandingkan apakah dia akan seperti itu juga. Ya, dan pertama itu dia tuh yang ini. Pertama itu yang keluar itu dia itu Visual Programming dengan SKS 2 dan grade nilainya D. Kemudian Procedural Programming dengan SKS-nya 2 dan grade nilainya itu C. Kemudian keluar juga nama dari yang mengikuti mata kuliah tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak.